Halo pemirsa, ragam informasi seputar dunia politik di Kabupaten Jember telah kami kemas dalam Tajam Parlemen. Saya Firma Ervantari, inilah Tajam Parlemen selengkapnya. Usai mengikuti paripurna penyampaian nota pengantar Raperda Inisiatif DPRD, Bupati Faidah menyayangkan akan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS perubahan APBD 2017 yang waktunya mencapai 1 bulan. Mengingat organisasi perangkat daerah atau OPD juga diminta untuk memaparkan kepada Badan Anggaran DPRD dan nantinya OPD akan datang kembali saat pembahasan dengan komisi-komisi di Dewan. Padahal menurut Faidah seharusnya PABBD bisa segera ditetapkan sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dieksekusi. Faidah juga berharap tidak ada lagi polemik agar PABBD bisa segera ditetapkan untuk selanjutnya dilaksanakan. Tapi yang jelas saya merasa kecewa karena waktunya diolor-olor, terlalu berkepanjangan, dan itu nanti ujung-ujungnya adalah doknya lambat, nanti ujung-ujungnya hanya membangun opini, oh ini pengajuan dari Pemkab lambat dan sebagainya. Saya kecewa itu waktunya dipanjang-panjang karena sejatinya harusnya cepat diselesaikan supaya cepat dieksekusi karena sisanya banyak. Kecuali memang tujuannya supaya silvanya tetap banyak dan nanti membangun opini, oh bupati dan wakil bupati gagal lagi mengeksekusi. Nah ini yang perlu dikawal. Tuduhan tersebut tentu dibantah keras oleh Ketua DPRD Jember Thaif Zamroni. Menurutnya DPRD tidak mengulur-ngulur waktu pembahasan. Sebab jadwal pembahasan KUA PPAS perubahan APBD sudah ditetapkan dalam rapat Banmus jauh hari sebelumnya. Dan dalam jadwal juga sudah ditetapkan tanggal 15 September merupakan tahap finalisasi. Namun pada saat itu terjadi perbedaan pandangan yang menimbulkan tidak terjadinya kesepakatan. Maka DPRD harus berkonsultasi dengan pemerintah provinsi yang juga disepakati oleh Ketua Tim Anggaran yang sekaligus PLT Sekda Mirvano. Saran dari Pemprov akan menjadi pegangan dari DPRD agar tidak salah paham menentukan melangkah selanjutnya. Jadi itu semuanya sudah terjadwal, jadi memang tidak ada upaya kita itu menghambat. Bahkan target kita tanggal 15 itu kita penuhi, tanggal 15 kita selesaikan semua sampai ada yang malam hari dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena kita menghormati apa yang sudah menjadi keputusan Banmus, yaitu tanggal 15. Diberitakan sebelumnya pembahasan KUPA PPAS PABBD 2017 sempat terhenti akibat terjadinya perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif terkait kewenangan kepala OPD yang berstatus PLT dan PLH. Setelah dikonsultasikan ke Pemprov Jatim, DPRD disarankan untuk melanjutkan pembahasan dengan melampirkan seluruh catatan Badan Anggaran dalam berita acara nota kesepakatan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam nota kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS perubahan APBD 2017, tercatat bahwa anggaran dengan kode 40125 adalah untuk pengadaan kendaraan dinas operasional yang sasarannya untuk pemenuhan kebutuhan bupati. Namun Bupati Jember Dr. Faidah justru menilai bahwa tujuan pengadaan mobil dinas seharga 1,2 miliar itu adalah efisiensi anggaran, karena selama ini kebutuhan sewa menyewa mobil untuk kepentingan pejabat di Jakarta sangat tinggi. Namun ketika ditanya soal nominal anggaran yang dihabiskan untuk sewa kendaraan itu, Bupati Faidah belum menjawab dengan jelas. Opini bupati mau beli mobil mewah, saya kira media juga perlu tahu, perlu menulis yang benar bahwa itu kendaraan mau diadakan dengan tujuan selama ini kita kalau pergi ke ibu kota sewa menyewa mobilnya untuk semua kepentingan pejabat yang di sana itu sama dengan harga satu mobil. Maka lebih baik kalau kita menyediakannya. Sampai berapa Bu kira-kira kalau waktu di Jakarta habisnya untuk sama ini? Ya banyak, 1 tahun itu bisa sama dengan nilai satu mobil. Itulah yang maksudnya kita berpikir efisiensi, bukan berpikir kemewahan. Karena pejabat itu ada standar kendaraan. Sebelumnya DPRD Jember tidak setuju dengan pengadaan mobil dinas tersebut. Karena jika alasan Bupati adalah efisiensi, maka seharusnya cukup memanfaatkan aset mobil yang sudah ada. Kan menjelaskan katanya untuk tamu.
Tapi informasinya lagi terakhir ada taruh di Jakarta. Lah ini mana yang akan dipakai? Kalau efisiensinya seperti apa? Ini kan harus dijelaskan kepada kita. Kalau kita pakai Grab bisa, atau mungkin ada yang lebih bagus lah dengan apa ya? Saya kira enggak mungkin lah sampai harganya setahun itu bisa dapat alfa. Ini tolong juga beri penjelasan kepada kita gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi laporan langsung dari masyarakat tentang penebangan pohon di kawasan kampus Jalan Jawa, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengecek langsung lokasi pembangunan proyek oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember. Ayub sangat menyayangkan dengan penebangan pohon-pohon di kawasan kampus Tegal Boto tersebut. Menurut Ayub, pembangunan apapun yang dilakukan Pemkab dapat mengikuti dan menjaga kelestarian alam, bukan justru merusak dengan cara menebangi sejumlah pohon. Lebih dari itu, dalam aturan tata ruang dan wilayah, kawasan itu termasuk kawasan hutan kota yang harus dilestarikan. Ini pertama saya mengutuk ya, dan sangat menyayangkan sikap dari Dinas Lingkungan Hidup maupun PU Bina Marga, di mana dia membangun tanpa berpikir tentang kualitas lingkungan hidup. Pohon ini yang ada di sepanjang Jalan Jawa ini pohon yang sudah tua, yang tumbuhnya butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun. Dengan seenaknya dalam satu hari dipotongi semua tanpa berpikir lagi bagaimana dia akan tumbuh dan sebagainya. Kalau alasannya hanya sebatas pembangunan, harusnya pembangunan itu mengikuti alam. Itu yang benar. Bukan alam, bukan merusak alam, bukan alam yang mengikuti pembangunan. Itu terbalik pola pikirnya. Kalau ini mau dipasang black cover, harusnya tinggal black covernya saja dibelokkan, jangan sampai memotong ini. Apalagi di bawah. Kalau ini betul tidak ada salurannya ternyata ada di belakang, ada di unit, ya ngapain ini mau dipotong? Toh ini selama ini pohon ini ada mengganggu, malah melindungi kita, melindungi masyarakat yang harusnya Jalan Jawa yang dulunya itu rindang, sekarang coba lihat panas yang kayak Salah satu hutan kota betul. Iya, padahal jelas unit itu di Perda RT RW ini sepanjang unit dan sebagainya termasuk salah satu hutan kota gitu. Yang melanggar. Nah, ini saya minta pertanggungjawabannya karena tadi saya sudah telepon Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata jawabannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup malah seperti menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga gitu loh. Harusnya dia ngomong bagaimana lingkungan hidup ini terjaga. Langkah selanjutnya ya nanti kita panggil lah ini, saya minta ke Dewan, nanti pimpinan akan kita panggil untuk mempertanggungjawabkan ini. Sementara itu, Kepala DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember Rasid Zakaria hingga Rabu siang belum bisa dikonfirmasi oleh awak media. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat paripurna pendapat fraksi tentang 7 raperda prakarsa legislatif di Gedung Dewan, kasus pemotongan pohon di Jalan Jawa yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga beberapa lusa kemarin tidak luput dari kritik para wakil rakyat. Juru bicara fraksi Gerindra Marduan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga sudah di luar akal sehat, karena penebangan pohon yang sudah berumur puluhan tahun tersebut jelas melanggar peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau Perda RT RW Kabupaten Jember. Menurutnya, pembangunan trotoar seharusnya tidak harus melakukan penebangan pohon, sehingga pembangunanlah yang harus mengikuti alam, bukan malah sebaliknya. Akibatnya daerah Jalan Jawa sekitar kampus UNED yang dulu rindang saat ini terlihat gersang. Padahal sangat jelas berdasarkan Perda RT RW yang ada, kawasan itu merupakan kawasan hutan kota yang seharusnya dilestarikan, bukan malah ditebang begitu saja. Kalau di kabupaten kota lain, kawasan hijau dan hutan kota terjaga dan terawat baik, bahkan diperlakukan dengan bagi yang merusak pohon di tepian jalan. Di Jember justru sebaliknya. Alam yang sudah lestari dipaksa tebang hanya untuk menyesuaikan proyek pembangunan trotoar dan saluran air.
Sebelumnya, DPU Bina Marga melakukan penebangan pohon di Jalan Jawa yang menimbulkan pro dan kontra. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi percaya, Rencana pemutaran film Gerakan 30 September PKI pada tanggal 30 September besok mendapat dukungan positif dari politisi Golkar di Jember, Suyitno. Hal ini disampaikan di sela-sela rapat paripurna di gedung DPRD Jember. Terkait pemutaran film G30 SPKI, menurut Suyitno sangat baik untuk dilakukan, mengingat kejadian Gerakan 30 September tahun 65 yang sangat menggemparkan masyarakat, yaitu tentang kekejaman komunis di negara Indonesia. Melalui pemutaran kembali film G30 SPKI ini, Suyitno berharap masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat mawas diri dan mengingat tentang kekejaman komunis di tahun 1965 yang berusaha melakukan kudeta dengan membunuh secara keji para jenderal. Untuk pemutaran film G30 SPKI ini saya sangat mendukung, dan bahkan ini penting untuk kepentingan bangsa dan negara, utamanya generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda kan nggak tahu, hanya lewat media dan sebagainya, kalau dulu PKI pernah berkhianat dan sebagainya. Yang jelas film ini baik untuk pendidikan generasi muda yang akan datang, dengan harapan nanti paham komunis andai kata masuk ke Indonesia lagi, generasi muda sudah siap untuk menolak. Kenapa? Karena bagaimanapun juga paham komunis ini adalah bahaya laten. Saya tahu persis. Saya berbicara dengan tokoh komunis, berbicara langsung 4 mata, 6 mata waktu itu, beliau 2 orang, saya 1 orang. Dia memaparkan paham komunis. Jadi paham komunis ini hampir sama dengan agama kita, tidak bisa lepas. Tidak semudah yang kita bayangkan seperti partai politik, karena paham komunis ini pada saat terjepit, dia akan mengkristal seperti kaca. Pada waktu ada kesempatan, dia selalu mencari kesempatan. Kalau sudah punya kesempatan, dia membias untuk menyebarkan paham itu sendiri. Bahaya laten komunis ini betul-betul tidak muncul lagi di Indonesia. Saya kira itu, saya sangat setuju. Dengan pemutaran tersebut diharapkan komunisme di Indonesia tidak lagi tumbuh. Dari gedung DPRD Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Merosotnya harga cabai seakan menjadi fenomena tahunan. Ditingkatkan petani, harga cabai hanya di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Anggota Komisi B yang juga petani cabai, Imam Suyuti, menyarankan jika untuk mengatasi kerugian petani cabai sebaiknya menanam pada bulan Oktober dan November, karena pada bulan-bulan tersebut biasanya cuaca sangat mendukung. Karena cabai sangat tergantung dengan cuaca untuk menghasilkan cabai yang bagus. Kalau teman-teman petani tidak bisa mengantisipasi kerugian ini, mestinya segera tanam bulan ini, bulan 11, bulan 10, 11, untuk mengembalikan kerugian teman-teman yang sementara ini tanam cabai di semua. Karena di tanam bulan 11 dan bulan 10 itu akan ada cuaca ekstrim, itu di bulan 1, di bulan 12, bulan 1, cuaca hujan tinggi. Dan itu akan mengakibatkan harga cabai akan mahal di tingkatan pasar nanti ketika di bulan 12, 1, 2, dan 3 sampai 4. Imam pun berharap jika harga cabai bisa kembali normal agar petani cabai tidak mengalami kerugian lagi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam. Satu.